Semangat pagi Bu Karina. Pagi, Selamat Bu pagi Bu Mary. Karina. Selamat pagi. Wah, Selamat thank you ya pagi Bu Bu sudah Karina. hadir. Wow. Sama-sama. Wah, senang sekali ya kita kehadiran dari Agency Director Mustang 22. Bahkan beliau ini Bapak Ibu 5 tahun berturut-turut menjadi MDRT. Itu luar biasa banget nih. Oke, Bu Karina boleh ya sharing-sharing ya Bu buat kami di sini. Boleh. Siap. Sebelumnya saya mau Ya, mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Rocky Wenas selaku Principal and Founder Provincial Agency. Tadi juga saya ingat ada Bapak Bani. ya. Selamat pagi Pak Bani selaku Head of Agency Distribution Pagi, Bu Zurich Karin. Kompas Live. Terima kasih, with my honor saya diberi kesempatan buat sharing bersama teman-teman juri, teman-teman profesi Mbak Mary. Yes, sama-sama Bu Karina. Oke, Bu, kita langsung saja memulai sharing session ini ya dengan Ibu Karina. Tapi sebelumnya, sepertinya saya boleh dibantu Pak Yani, agak berisik suara di belakang. Ada mungkin di ada belakang saya atau gimana? itu dia. Ternyata belakangnya Pak Yani ya. Oh ya udah. Sebentar, saya kalau coba gitu. cek ini ya. Ya, supaya kita clear banget dengar suara dari Ibu Karina. Oke, sekarang udah clear, Mari. Kira-kira Ya. atau masih berisik? Masih sih Pak, tapi lumayan. Oke, kita langsung mulai saja ya Pak Yani ya. Oke. Baik, Ibu Karina, boleh Bu kita sama-sama tahu, mungkin di sini juga ada yang hadir new recruit ya, baru bergabung di Provincial. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri dulu Bu, dan boleh sharing juga nih latar belakangnya sebelumnya apa Bu, sebelum bergabung di bisnis asuransi. Oke, saya sebelum bergabung di bisnis insurance, saya itu sebenarnya bekerja di bank. Di Seminiaga, itu bank pertama saya, lalu saya pindah ke Bank Permata, lalu biasa kalau di bank itu kan jual juga insurance juga, sampai pada akhirnya saya punya kesempatan, akhirnya ya sudah terjun langsung di dunia insurance tahun 2015, itu dari mulai get agent, begitu Mbak Mary. Oke. Baik. Kalau bergabung di Zurichnya ini sejak tahun berapa Bu, kalau boleh tahu? 2017. 2017. Sampai saat ini, betul. Wow. Oke, baik. Dipinang langsung sama Ibu Lisa dan Pak Bani ya Pak. Oke, baiklah. Dipinang langsung ya, oke. Nah, dipinang langsung. Iya. Nah, saat itu posisinya Bu langsung sebagai startnya Bu di level yang mana Bu Karina? Ya. Dari awalnya FC di perusahaan sebelumnya ya, naik jadi agency manager, naik lagi jadi senior. Jadi saya di Zuri itu sebagai senior agency manager, dan Februari 2020 dipromot menjadi agency director. Seperti itu Mbak Mary dan Pak Yani. Wow, oke, mantap. Wow. Jadi memang bertahap ya Bu ya, bertahap dulu ya naik. Benar-benar belajar dari bawah. Oke, baik. Nah Bu Karina, kalau boleh sharing juga nih Bu, sebelumnya kan memang di bank gitu ya, dan masuk ke dunia asuransi juga, ya balik lagi lebih full lagi untuk bicara menawarkan program-program solusi dari asuransi. Nah, bagaimana sih Bu cara pendekatannya? Mungkin boleh sharing nih, pendekatan ke nasabah tuh gimana sih Bu di awalnya untuk membuka percakapan, untuk membuka mindset tentang asuransi buat nasabah kita? Oke. Ini benar-benar pengalaman pribadi saya ya, saya touching nasabah itu pertama sekali yang harus kita tahu itu KYC, know your customer. Tahu background-nya seperti apa, dari keluarga seperti apa, pekerjaannya apa, social life, gaya hidup, hobi, kulturnya dia seperti apa. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu background nasabah apa, kita nggak tahu kulturnya apa, hobinya apa, kita tidak akan mendapatkan kesempatan secara pribadi, secara emosional. Jadi pendekatannya itu akan beda. Itu yang saya dari dulu sampai sekarang ya saya dekatin ke nasabah itu adalah pribadinya, emosinya, loyalitasnya. Seperti itu Mbak Mary. Jadi saya cari tahu pekerjaannya apa. Jadi investasi apa yang nantinya bisa saya tawarkan. Social life-nya apa. Kalau misalnya saya bisa bergabung ke social life-nya dia. Dan so far saya sama nasabah jadi seperti teman ya, karena apa? Karena saya benar-benar arisan apa saya ikutin, dia punya hobi apa saya ikutin, ulang tahun apa semua saya ikutin, sampai pada akhirnya trust itu tumbuh sendiri, karena trust nggak bisa kebentuk sehari 2 hari atau 2-3 kali pertemuan, tapi continue dan konsisten seperti itu Mbak Mary.
Yes, yes, yes. Jadi pendekatan di awal memang as a friend aja dulu Bu Know ya, your customer, betul. ngobrol-ngobrol santai dulu. Betul, betul. Oke. Betul. Baik, biasanya apa aja sih Bu kalau boleh tahu yang chit-chatnya gitu ya? Chit-chatnya apa aja sih Bu kalau sama nasabah? Mungkin dengan nasabah yang dikenal dan untuk nasabah yang mungkin referral nih. Kira-kira ada perbedaan nggak Bu? Perbedaan pasti ya. Dan rata-rata semua nasabah itu referral dari nasabah existing. Oh, Jadi oke. karena saya basically itu di bank, jadi memang saya bawa memang portofolio di bank. Jadi kan kalau di bank itu kita tahu aset apa yang dia punya, investasi apa yang kita punya, dan tidak pernah saya ketemu langsung memberikan ilustrasi itu nggak pernah, hampir nggak pernah. Pasti kita ngobrol secara pribadi, kadang nemenin dia curhat, nemenin dia berkeluh kesah, nemenin dia punya masalah apa, itu kita dengerin. Jadi tidak hanya atas bisnis kita pribadi ya, tapi kita dengan nasabah itu kita menjadi dirinya dia. Kita kalau di-treat secara emosional, kita di-treat secara tulus, secara konsisten dan tidak ada terlihat kepentingan, itu nasabah itu akan kita mau nawarin apa aja pasti dia akan diikutin asal kita bisa menjaga trust dan kita punya integrity ya Mbak Mary. Seperti itu. Wow, oke. Kalau dimulai cicat dari apa sih pasti kayak sama lah ya kalau ngobrol sih dari hai nggak jelas, dari mau buka sampai mau tutup, temenin aja, ikutin aja, sabarin aja, dan kalau ditolak jangan pernah tiba-tiba langsung menghilang goib, ikutin aja. Jadi nasabah juga kadang juga melihat kita, bener nggak sih kamu tuh maintain saya, bener nggak sih kamu ke saya itu karena memang kepentingan pribadi, kepentingan sesaat, habis closing, transfer, habis itu hilang. Kan nasabah juga sekarang pintar ya Mbak Mary ya, mereka pasti melihat kita dari sisi ketulusan, kesetiaan, kejujuran, seperti itu sih Mbak Mary. Yes, betul banget Bu. Jadi chit-chatnya juga kita bisa ngobrol-ngobrol seputar keluarganya dia, Keluarganya seputar kita tahu, pekerjaan. keluarganya. Saya kadang nasabah cerita loh dapat warisan, cerita suami dapat bonus, itu kan opportunity yang kita dapat dari informasi nasabah secara tidak langsung ya, Mbak Mary. Kayak gitu. Wow, keren. Oke, Pak Yani, ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Silakan. Wow. Ya, kalau saya lihat tadi ya apa yang di-sharingkan sama Mbak Karina, intinya kita harus bisa membangun trust dulu ya Bu Karina tentunya ya. Betul. Trust itu ya muncul ya setelah dari ya tentu aktivitas kita setiap hari membangun relationship yang bagus dengan nasabah kita tentunya Mbak Karina setuju ya. Setuju. Nah, kita ngomong tentang aktivitas, nah itu dia ya sebenarnya Mbak Karina itu bagaimana sih melakukan aktivitas setiap harinya gitu loh, karena kita tahu tadi membangun relationship itu tentu tidak mudah ya kan, kuncinya memang di aktivitas. Nah, bisa nggak sharing ke teman-teman hari ini bagaimana aktivitasnya Mbak Karina sehari-hari itu seperti apa sih, tiap hari itu ngapain segala macam, terus bagaimana konsistensi aktivitas tersebut Mbak Karina? Oke, mungkin kita ngobrol sebelum pandemik ya, di waktu yang normal gitu ya. Dulu saya itu setiap hari itu pasti siapapun nasabah itu pasti saya temuin, siapapun. Karena saya yakin ya dari sedemikian saya ketemu pasti akan ada sebuah kesempatan ya akan saya dapetin. Tapi kalau saya cuma berdiam diri di rumah, nonton Netflix atau nonton drama Korea, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Betul ya? Tapi ketika saya ketemu sama nasabah, even hanya ngopi, even hanya ngeteh atau nemenin dia makan siang atau nemenin apa, pasti saya percaya kesempatan itu akan datang kayak gitu. Jadi maintain your client or nasabah like your maintain yourself gitu. Jadi benar-benar nasabah itu harus dipandu, dituntun, kayak bayi yang kita pelakuin, kayak apa ya, kayak diurusin, kayak gitu sih. Dan bukan hanya nasabah ya, jadi tim juga saya maintain setiap hari gitu. Ditambah dari sebelum atau ada COVID ini, dulu kita kan sering meeting seminggu 3 kali, atau sekarang kita pakai by phone atau pakai WA di grup, biar apa sih gitu loh, biar kita menjalin emosinya tuh nggak putus gitu loh. Jadi benar tadi kata Pak Rocky, saya sempat mendengar sedikit ya, jangan jadikan corona ini sebuah Pandora, sebuah handicap buat kita melakukan sebuah aktivitas, melakukan sebuah mencari sebuah kesempatan gitu loh. Terus kayak apa ya? Kalau bisa kita maintain tim secara konsisten gitu loh, pasti tim juga nggak usah kita suruh pun pasti mereka akan tetap berusaha karena mereka juga punya kebutuhan. Tapi kan kita harus ngurusin gitu loh, ada masalah sama tim, hal yang wajar. Yang penting profesional dan pribadi itu jangan dicampur adukin gitu sih, Mbak Mary, Pak Yani.
gitu. Oke. Jadi harus konsisten, Wow. harus rajin, harus apa ya, ribut-ribut antar sama nasabah, ribut sama tim itu biasa. Udah jalanin aja kayak masuk kuping kanan, ke kuping kiri, dimarahin nasabah, diributin Iya. sama tim, udah biarin aja. Istilahnya jangan Kayak gitu. baper ya, Bu. Nggak usah. Oke, Bu Karina berarti Artinya Biarin kunci aja menang dimarahin. jangan baper ya. iya jangan Ya, baper betul. betul. Dari atas kita di-push, dari bawah kita di-push, dari tengah-tengah itu kan yang kita alami sebagai leader ya. Tapi gimana kita kalau misalnya saya selalu dengar ya dari senior leader saya, positive mind itu kita berikan ke bawah, negativity-nya baru kita sharing ke atas. Jadi semuanya itu harus balance gitu. Ya, oke. Gitu, Bu Karin, Mbak Mary. berarti Bu Karin Yap. bicara sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu ya, sebenarnya nggak ada yang membedakan ya Bu ya. Cuman mungkin medianya kali ya Bu Karin ya, yang Ibu lakukan agak berbeda. Kalau sebelum pandemi kan kita bisa anytime Iya, gitu, bisa betul. ketemu gitu kan. Kalau pas dimasuk masa pandemi, apalagi awal-awal, masuk ke pertengahan kan mulai tuh social distancing gitu ya, banyak nasabah nggak ketemu. Berarti yang Ibu lakukan adalah medianya gitu ya Bu ya. Ibu rubah Media, medianya, betul. nggak ketemu langsung tapi Betul. biasanya melalui apa nih Bu? Apakah hanya calling kah atau Ini. video call? Kalau menurut saya semua orang ketika pertama kali ada COVID atau pertama Iya. kali ada sebuah virus atau apapun pasti panik. Iya. Tapi lama-lama imunnya itu kan akan terbiasa ya, Iya. Mbak Mary, akan Iya. kayak sekarang aja saya ngeliat kayak di mall, di kantor itu udah sangat-sangat ramai, orang udah mulai lupa mungkin sama COVID ya, tapi mungkin dengan protokol kesehatan yang ada ya. Betul. Jadi awal saya bekerja dalam keadaan normal dan bekerja dalam keadaan sekarang ada pandemik itu pasti sangat berbeda. Dan kebanyakan karena nasabah-nasabah saya terbiasa kalau jualan itu kita langsung, karena kan beda ya kalau kita ngobrol di WA sama kita ngomong, artikulasinya aja berbeda. Terus kayak kita ngomong apa kalau secara live dan secara WA atau secara by phone itu pasti beda gitu. Cuman lama-lama itu akan jadi sebuah hal yang terbiasa, sebuah kebiasaan baru, sebuah solusi baru yang mungkin kalau dulu memang agak susah, tapi sekarang kita sudah tidak punya pilihan. Ya. Jadi nasabah atau klien atau siapapun memang dipaksa buat memanfaatkan teknologi yang ada, buat memanfaatkan fasilitas yang ada, dan juri pun juga kan sudah sangat-sangat mengikuti perkembangan zaman ya, kayak semuanya by gadget, kita anytime kita bawa handphone, bawa iPad, bawa laptop, kita bisa kerja. Benar-benar dimudahkan, benar-benar diberikan fasilitas, dimediasi. Jadi menurut hemat saya tidak ada alasan kita buat tidak produktif. Tidak ada alasan kita buat berdiam diri atau ini kan COVID, kita begini, itu udah nggak ada. Karena apa? Sudah setahun gitu loh. Kita harus terbiasa, kita harus punya solusi buat memang COVID itu mau kita ada atau nggak, mau kita kerja atau nggak kerja pasti akan tetap ada. Tapi gimana kita bangkit, gimana kita punya ambience baru di keadaan yang seperti ini. Jangan kita kalah sama masalah, tapi kita harus punya jalan keluar atas masalah tersebut gitu loh Mbak Mary. Oke. Baik Bu Karin. Pak Yani boleh nggak satu pertanyaan lagi nih Pak? Saya tiba-tiba terpikir mau bertanya. Gini, Mari. Dia tertarik nih. Saya ingin bertanya sedikit ke Bu Karina terkait aktivitas juga ini ya. Kita sebelum berangkat ke pertanyaan yang lainnya ya. Gini, kita tahu lah Mbak Karina ini kan memang seorang MDRT yang bukan cuma 1 tahun.